untuk bersiap diri ya masuk ke gerbong di keperawatan jiwa. Sebelum nanti kita akan diskusi, saya cek dulu suara saya bisa diterima dengan jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Jelas, Ya, Pak. seperti tadi saya sampaikan, untuk apa namanya daftar kehadiran Bapak Ibu dan saudara semuanya, kita akan foto dulu ya, bentuk screenshot nama-nama Bapak Ibu nanti akan kita cek satu persatu. Kemudian nanti bagi yang setelah kita screenshot belum hadir, mohon nanti untuk bisa menyampaikan alasannya belum hadir kenapa, untuk bisa memastikan nanti saudara ikut stase ini apa tidak. Saya screenshot ya, izin ya. Ya, Pak. Oke, halaman 1, halaman 2, oke, halaman 3, oke, halaman 4, halaman 5, ya, halaman 6. Oke, total ada 132, 131 yang gabung, ada 50, nanti setelah ini yang masih terus bertambah, mohon untuk bisa komunikasi melalui saya alasannya tadi kenapa ya. Oke, baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan bersama-sama untuk menyamakan persepsi nanti pada saat melalui stase keperawatan jiwa, ya, yang sebelumnya saya percaya saudara sudah sudah melewati stase sebelumnya, dan saya percaya pula saudara itu sudah tidak asing lagi lah ya di gerbong stase, hanya mungkin teknisnya berbeda, dan sebelumnya saudara sudah pernah praktek di rumah sakit jiwa dan sebagainya ya, pernah melakukan asuhan perawatan, jadi hal yang tidak asing lagi. Barangkali mungkin ada yang perlu di-refreshing, nanti kita saling berdiskusi bersama ya. Jadi barangkali nanti ada yang perlu didiskusikan dan sebagainya, bisa di momen itu ya, atau mungkin di pre-conference ya, di pre-conference dengan masing-masing pembimbing yang sudah ditunjuk oleh pengelola. Bapak Ibu, nanti untuk praktek di stase keperawatan jiwa, sebagaimana di rundown jadwal, sudah dibagi saya percaya ya. Mbak Nilna sudah sudah dapat pembagiannya Mbak Nilna ya? Sampun, Pak. Sudah? Mbak Nilna sudah dapat pembagian toh? Kapan harus nanti masuk ke stase jiwa? Nggih, sampun, Pak. Saya mulai besok Senin. Oh, mulai besok Senin. Oke. Nggih, masuk ke. Oke, Pak Dedi kapan Pak Dedi masuknya stase jiwa, Pak? Saya tanggal kayaknya minggu depannya lagi. 6 Desember, Pak. Ya, Desember. Oke, alhamdulillah. Wah, berarti sudah ancang-ancang semuanya ini, nggih. Luar biasa. Bu Munasih. Ya, Bu Munasih kapan masuk di stase jiwa, Mbak Munasih? 6 Desember, Pak. 6 Desember. Oke. Kemudian tempatnya dan sebagainya sudah dibagi ya, Bu Munasih ya? Sudah, Pak. Kena di Rumah Sakit Jiwa Klaten. Sudah sakit Klaten. Rumahnya Bu Munasih di mana? Oh, kalau saya di Palangkaraya, Pak. Oh, berarti ini sudah posisi di Semarang ya? Belum, Pak. Masih rencana ke Klatennya nanti tanggal 2 atau tanggal 3, Pak. Baik, ya, artinya berarti Bapak Ibu, saudara semuanya sudah. Pak Rodi sudah siap ya, Pak Rodi ya? Masuk Rodi nih, senior. Sudah ya? Tetap. Ya, oke, baik. Saya izin Sarsarin untuk
panduan yang nanti bisa menjadi rambu-rambu Bapak Ibu saudara semuanya pada saat melakukan praktek profesi di instansi jiwa. Nah, bisa di ya. Di layar Bapak Ibu sudah kelihatan? Sampun Pak Camat. Sampun, Pak. Alhamdulillah, ini suaranya Pak Cipto ini kayaknya. Dari Blura hujan enggak Pak Cipto? Iya Pak Camat. Ya, oke. Baik, ini ya tim kita di keperawatan jiwa yang nanti akan bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ada saya ya, namanya Sawab. Kemudian nanti timnya ada Bu Indri, Bu Dr. Roro, kemudian Bu Endang, Pak Win, Pak Harsono, kemudian Bu Erna, Bu Ruti, Bu Dia, Pak Suyanta, dan Pak Angga. Ini adalah tim dari akademik yang nanti akan berkolaborasi dengan pembimbing klinik. Nah, pembimbing klinik ini nanti kita akan tetap menunggu data dari klinik. Kalau sudah nanti akan kita share ke Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu dapat. Kok hilang pancen, Bu? Iya, hilang suaranya. Nih, saya tak. Pak Abner, selamat sore Pak Abner. Sore Pak. Ya, Pak Abner sudah punya seragamnya belum? Belum Pak. Belum. Besok prakteknya di mana Pak Abner? Di rumah sakit Klaten Pak. Di rumah sakit mana? Di Klaten Pak. Hah? Rumah sakit jiwa mana? Di Klaten. Klaten. Ya, berarti Pak Abner masih ada waktu 1 minggu untuk membuat seragam ya. Di seragamnya kan sudah ada ya di Nurse ya? Sudah ya, di ya, Ampun Pak. Ya, baguslah. Pak Asep sudah buat seragam? Halo Pak. Seragamnya sudah dijahitin belum? Sudah Pak. Sudah, oke, baik ya. Kita cek ya. Jadi nanti jangan sampai keliru. Seragam pas waktu profesi nurse Anda pakai bukan yang seragam disepakati. Jadi awal kita ingatkan bersama. Nah, koordinatornya saya ya di praktek perawatan jiwa profesi. Jadi hal-hal terkait dengan kendala dan sebagainya bisa dengan pembimbing. Kalau memang perlu tindak lanjut yang harus berkomunikasi dengan saya, silakan bisa ke saya, nanti nomor telepon dan sebagainya sudah akan kita bantu. Ini visi misi ya, visi misi dari program profesi nurse saya kira sudah diberikan di stasi sebelumnya. Jadi saudara nanti tinggal membaca kembali ya visi misinya. Kemudian ini saya kira normatif yang akan saya sampaikan adalah tujuannya saja. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, bahwa praktek profesi Bapak, Ibu di stase keperawatan jiwa itu tidak lain adalah nanti saudara akan memberikan asuhan keperawatan jiwa yang diberikan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, artinya apa? Jadi nanti pada saat merawat pada klien gangguan jiwa, tidak serta-merta hanya merawat sisi klien yang mengalami gangguan. Tetapi mohon juga untuk bisa sistem kliennya juga diperhatikan. Siapa? Keluarga. Syukur-syukur kalau ke masyarakat. Ya. Tetapi nanti untuk yang masyarakat ini memang sepertinya tidak kita berikan langsung Anda terjun di komunitas, tapi nanti akan kita berikan pakai panel expert aja. Ya. Kemudian sifatnya bisa preventif. Preventif artinya bisa merawat pada orang yang sehat supaya jangan sakit. Saya itu preventif berarti klien jiwa kan ada 3, klien yang sehat, sakit, dan berisiko. Yang sehat itu saya misalkan di preventif supaya jangan nanti sakit psikososial, sakit cemas ya, putus asa,
Kalau yang masalah dengan psikososial berarti yang mereka belum mengalami gangguan. Siapa? Yang cemas, yang harga diri rendahnya situasional, minder tapi masih belum mengalami gangguan yang kronis. Kemudian putus asa, tidak berdaya, kehilangan, itu bagian dari yang psikososial. Ya, kemudian promotif itu yang sehat, kuratif dan rehabilitasi itu yang nanti akan diberikan pada orang-orang yang mengalami gangguan. Siapa yang mengalami gangguan? Ya, kita sepakati bahwa ranah kliennya adalah ranah dengan masalah keperawatan. Ya, siapa dia? Satu yang mengalami halusinasi, ya, isolasi sosial, resiko perilaku kekerasan, harga diri rendah, defisit perawatan diri, waham, ya, kemudian ISOS sudah tadi ya, resiko perilaku kekerasan. Ada 7 ya, 7 masalah keperawatan yang nanti akan Bapak Ibu rawat pada klien dengan gangguan jiwa maupun yang beresiko dan yang sehat. Tetapi kita akan batasi nanti karena waktunya cuma 3 minggu, maka masing-masing minggu sudah kita bikin skemanya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan merawat ya, halusinasi, waham, harga diri rendah, isolasi sosial, resiko bunuh diri, ya, perilaku kekerasan dan defisit perawatan diri. Ini pokok utama ya kompetensi nurse ya pada saat merawat pasien dengan gangguan. Kemudian untuk yang masalah psikososial, Bapak Ibu nanti merawat pada klien dengan kasus kehilangan, ya, di image, jadi dan putus asa. Silakan nanti dipilih. Kapan saya merawat ini nanti ada waktunya, ya, ada pembagian waktunya sehingga dalam 3 minggu benar-benar waktu yang cukup pendek. Anda harus mencapai kompetensi yang banyak seperti ini. Oleh karena itu kita manajemen sedemikian rupa kita berharap bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya bisa tercapai kompetensi ini. Ya. Belum Bapak Ibu nanti akan melakukan terapi modalitas ya. Terapi modalitas, kemudian Bapak Ibu nanti akan melakukan fungsi advokasi dan sebagainya. Jadi tujuan ini semuanya kalau diimplementasikan 3 minggu, saya percaya waktunya itu cukup masih kurang banyak. Oleh karena itu nanti silakan Bapak Ibu bisa capai melalui aktivitas lain, ya, belajar mandiri, kemudian bisa melalui referensi, nyari jurnal dan sebagainya. Karena apa? Salah satu kewajiban yang harus Bapak Ibu lakukan di pembelajaran profesi minimal harus menggunakan hasil-hasil penelitian dalam memberikan asuhan keperawatan. Artinya, kalau Bapak Ibu nanti melakukan asuhan keperawatan pasien dengan halusinasi, standarnya itu sudah ada, SOP-nya sudah ada. Nah, kalau ada penelitian baru yang itu ranahnya masih ranah perawat nurse, bisa Bapak Ibu lakukan. Tetapi kalau ranahnya untuk perawat spesialis, nah ini bagian yang boleh dipelajari, tetapi kalau memang Bapak Ibu akan melakukan, bisa didampingi oleh perawat spesialis. Ini profil Bapak Ibu ya, sudah mulai per provider, berarti Bapak Ibu nanti akan berikan asuhan perawatan, komunikator, edukator, manager, leader, researcher, dan change agent. Ya. Nah, agen pembaharu artinya apa? Bapak Ibu sekarang harus menjadi pembaharu ya, minimal di nanti di instansinya Bapak Ibu masing-masing. Setelah lulus nurse, ya banyak inovasi-inovasi
Ya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa dilihat kembali nggih? Sudah nggih? Sudah, Oke, Pak. baik. Ya, oke. Barusan Ini suaranya tadi hilang, Pak. sekarang sudah muncul suaranya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, mohon maaf. Ini karena tadi ada hujan mungkin bawa angin. SKS-nya 3, Bu, Pak, nggih, Mas, Mbak. 3 SKS artinya ditempuh dalam 3 minggu. Kemudian ini deskripsi masa kuliahnya, berarti Bapak Ibu nanti melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan masalah keperawatan jiwa tingkat individu keluarga masyarakat. Bentuknya apa? Nah, ini tadi sudah ya. Itu sampai sini. Nah, target kompetensinya apa? Nah, ini Bu. Selama 3 minggu, Bapak Ibu nanti akan melakukan asuhan keperawatan, ya. Kemudian menggunakan hasil-hasil penelitian dalam asuhan perawatan, melakukan terapi modalitas, khususnya pada klien gangguan. Klien gangguan siapa? Ya, klien yang mengalami halusinasi, waham, harga diri rendah, isolasi sosial, resiko bunuh diri, resiko perilaku kekerasan, ya, defisit perawatan diri. Kemudian kasus psikososial. Kasus psikososial siapa? Kasus yang mengalami pasien dengan kecemasan, ya, ansietas, harga diri rendah situasional, kehilangan, keputusasaan, ketidakberdayaan. Kapan saya ngambil ini? Nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian melakukan terapi modalitas. Nah, terapi modalitasnya yang sederhana saja karena ini masih nurse, ya, general, maka cukup melakukan terapi aktivitas kelompok. Kalau Bapak Ibu membaca ada terapi suportif, terapi kognitif, ya, terapi behavioral, perilaku, boleh Bapak Ibu sebagai referensi. Boleh dibaca ya, namanya ilmu pengetahuan pasti bisa mandiri didapat, tetapi untuk kompetensi yang nanti wajib dilakukan itu cukup yang terapi aktivitas kelompok. Luarannya ya, ini Bapak Ibu nanti minimal ya dikatakan lulus seandainya nilai akhirnya 75 atau B. Ya, untuk yakin nanti kita berharap 10% bisa masuk ke jurnal, dan yang wajib nanti ya, ada media penyuluhan kesehatan jiwa yang berbasis teknologi informasi. Ini yang harus dicapai oleh Bapak Ibu nanti. Nah, yang nomor 3 ini individu kelompok nanti akan kita jelaskan ke bawah. Kemudian tempat prakteknya ya. Dari 182 ini ya nanti tersebar, ada yang praktek di rumah sakit jiwa ya. Di rumah sakit jiwa itu ada yang di Magelang dan di Magelang, Semarang, Klaten. Ya, Magelang belum tak tulis ya, Magelang, Semarang, Klaten. Kemudian di rumah sakit umum. Nah, di rumah sakit umum lalu saya ngambilnya di mana? Bagi Bapak Ibu yang nanti ngambilnya di rumah sakit umum, kalau di rumah sakit umum ada bangsal jiwanya, silakan bisa mengelola bangsal jiwanya. Kemudian bagi yang di rumah sakit umum tidak ada bangsal jiwanya, silakan bisa ngambil di poliklinik jiwa, tetapi diikuti pada saat dia pulang untuk dikelola. Ya, silakan Bapak Ibu bisa pilih sama yang di puskesmas. Di puskesmas itu juga mungkin kan ada yang masalah jiwanya itu tatanya di komunitas. Ya, kalau pas kontrol ada pasien dan jiwa, silakan diikuti di rumahnya nanti untuk dilakukan asuhan keperawatan. Jadi bagian dari proses yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya, di Rumah Sakit Jiwa Semarang kan pasti ada ya. Tapi kalau yang di rumah sakit umum ini yang nanti settingnya silakan menyesuaikan. Ya, kalau di Karyadi pasti ada bangsal jiwanya, berarti silakan diambil. Kemudian kalau di rumah sakit umum yang nggak ada gimana? Ya, di poli jiwanya, tetapkan namanya, dikaji, kemudian diikuti sesuai dengan kompetensi yang nanti akan kita jelaskan. Sama pula yang di puskesmas. Ya, di puskesmas itu kan lebih banyak ke pendekatannya kan community health nursing. Ya, kepada asuhan perawatan kesehatan mental di komunitas. Cukup cari pasien kemudian diikuti ya, lakukan asuhan. Ini periodenya tadi disampaikan ya. Ada yang mulai besok minggu depan hari Senin, ada yang mulai minggu lainnya. Yang ini nanti akan ceng dengan praktek keperawatan manajemen ya, manajemen keperawatan.
Kemudian perseptor koalisi pembimbing saya kira tidak. Ini pembimbingnya ya, ini sudah ada teleponnya. Pembagiannya juga Bu Weni sudah menyampaikan, kalau belum nanti kami sampai kembali. Nah, selain pembimbing klinik, selain pembimbing akademik juga ada pembimbing klinik yang bisa nanti Bapak Ibu gunakan untuk belajar bersama ya. Oke, metode pembelajarannya ya bisa melakukan belajar mandiri dulu ya. Jadi sebelum ke klien, Bapak Ibu selama ini juga sudah belajar tentang jiwa, latihan dulu, buka YouTube. Tapi YouTube-nya dibuat jangan yang sinau urip ya. Yang sinau urip itu kok komunikasinya nggak sesuai teori ya. Dipegang, kemudian ditepuk-tepuk dadanya, pasien marah kok bisa ya. Nah, di balik itu saya percaya nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Kalau teori saya kok harus ada salam, ya selamat pagi, kenalkan saya Sawab, ya dan seterusnya. Kok di sinaurir enggak? Nah, carilah ya video-video YouTube yang memang sesuai standar operating procedure, strategi pelaksanaan komunikasi pada pasien gangguan jiwa. Banyaklah sudah yang ada di YouTube. Ya, kemudian diskusi silakan sekarang banyak menggunakan media daring ya. Bisa menggunakan Google Meet, ya, bisa menggunakan WA Group, Zoom, ya, dan sebagainya. Kemudian seminar kasus, ini nanti silakan ditetapkan, kemudian kuliah pakar. Nah ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada kuliah pakar, selama 3 minggu kita akan menghadirkan 2 pakar, yang satu tentang community mental health nursing, karena waktu 3 minggu kemudian dibagi 1 minggu, Anda harus ke komunitas, kemudian menyiapkan diri, melakukan pelatihan kader dan sebagainya, waktunya banyak, kemudian kondisi saat ini juga mengumpulkan risiko, maka nanti akan kita hadirkan kuliah pakar, kemudian di gawat daruratan jiwa, ya visinya kan salah satunya kan di kritis ya, maka kita hadirkan nanti di panel expert. Kemudian menyelesaikan tugas pada setiap stase, ya artinya setiap minggu ada tugas-tugas yang harus Bapak Ibu lakukan. Pokoknya jangan stres dulu ya. Di jiwa yang dinilai adalah proses. Karena pasien jiwa itu jangan berharap saya merawat 3 hari nanti langsung halusinasinya sembuh, enggak. Ya, proses yang kita nilai, dari proses itu akan terjadi perubahan kompetensi pasien itu. Yang tidak bisa mandi jadi mau mandi ya walaupun salah. Mau mandi tapi walaupun salah enggak apa-apa. Paling tidak kan tadinya tidak mau mandi, sekarang sudah mau mandi. Dan seterusnya, ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang perlu disiapkan ya mulai sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu menyusun laporan pendahuluan klien dengan gangguan jiwa ya. 7. Nah, karena ini sekarang dunianya adalah dunia 4.0, artinya Bapak Ibu memang banyak ya file-file dokumen yang bisa langsung dibaca. Makna dari ini adalah bukan Bapak Ibu menyiapkan banyak 7 harus disiapkan kemudian di print. Laporan pendahuluan Bapak Ibu punya dokumen, ya, kemudian punya SP1 minimal, SP pertamanya, dan dibaca. Nah, yang penting kan itu sebagai ya pra-interaksi, sebagai fase pra-interaksi sebelum nanti ke pasien. Ya ben siap-siap lah ya. Jangan langsung wah jangan ngeluh, enggak apa-apa, ini bagian dari proses ya. Kemudian melakukan pre dan post conference dengan pembimbing akademik dan atau pembimbing klinik. Nah, ini mohon ya. Setelah Bapak Ibu menyiapkan ini, nanti ditunjukkan kepada pembimbing akademik atau klinik. Nah, pada hari pertama silakan kontrak dengan pembimbing akademik atau pembimbing klinik untuk melakukan pre-conference. Nah, di pre-conference itu nanti akan ada diskusi yang akan mendiskusikan kesiapan Bapak Ibu untuk mengelola pasien dengan gangguan jiwa. Karena 3 minggu, maka ya, mahasiswa selama praktek ya secara individu, yang pertama melakukan askep lengkap yang diikuti penuh 1 proses dilihat monitor.
Ya, itu harus misalkan saya pasiennya, maka 1 minggu saya harus dimonitor. Ya, kemudian yang kedua, ya, membuat 1 laporan resum yang dirawat 3 hari. Masih pasien gangguan ya kalau itu. Ya, pasien gangguan. Jadi gangguan misalkan di puskesmas berarti mengambil 2. 1 yang dirawat full 1 minggu, 1 yang diresum cukup 3 hari saja. Kemudian ya 1 laporan kasus resum masalah resiko. Lah ini kasus resiko diambil di mana? Kalau yang di rumah sakit jiwa silakan bisa mengambil di dekat rumahnya, ya, di dekat kosnya boleh. Atau mungkin pas keluarganya datang dia punya masa resikonya cemas, ya, boleh. Tetapi kalau nggak ada, ya berarti di dekat rumahnya silakan. Ya kan banyak ya pasien-pasien atau mungkin orang yang mengalami masa resiko cemas, kemudian putus asa, apalagi kondisi-kondisi pandemi. Cukup 3 hari, ya. Jadi secara individu, ibu, bapak, mas, mbak melakukan asuhan perawatan 3 laporan selama 3 minggu, ya. Kemudian melakukan seminar kasus, 1 kelolaan yang ini diambil dari 1 kelompok ya. Jadi 1 kelompok kan sudah dibagi ada 5. Silakan ngambil salah 1 kasusnya kemudian diseminarkan di kelompok kecil itu, pembimbing itu. Nanti nilainya dimintakan dari pembimbing. Kenapa ada seminar segala? Ini bagian dari bentuk case conference. Jadi bedah kasus barangkali nanti dari 1 tim itu bisa saling mendiskusikan. Pasien ini kenapa kemarin diajarkan teknik kontrol halusinasi bisa, tetapi kok dengan yang sama saya kemarin nggak bisa lah. Ini bagian dari proses diskusi. Nah, kemudian terapi aktivitas kelompok. Ini kalau yang di rumah sakit jiwa kan tinggal mengelola ya kelompok pasien jiwa. Kalau yang nggak di rumah sakit jiwa gimana? Kalau yang di rumah sakit jiwa berarti di puskesmas atau di rumah sakit silakan mengambil pasien yang dengan masalah psikososial. Gampang toh? Jadi bisa misalkan dengan cemas semuanya dikumpulkan. Di situ akan dimanajemen bagaimana orang dengan cemas bisa saling berdiskusi di antara kelompok itu. Ya, dengan menggunakan konsep terapi aktivitas kelompok. Ya, melakukan 1 kali ujian stase lah ini. Ini berarti nanti Bapak Ibu nanti akan mempertanggungjawabkan hasil kelolaannya akan dievaluasi oleh pembimbing klinik dan atau pembimbing akademik. Ya. Apakah harus bersama-sama dalam ujian? Tidak. Ya, jadi bisa klinik saja yang melakukan analisis ujian didampingi di klinik, nanti yang pembimbing akademik akan melakukan SOPA, studi oral atau analisis atau melakukan responsi. Jadi proses ujiannya nanti bisa bersama-sama atau bisa saling tersendiri. Ya. Kemudian untuk yang kedaruratan nanti Anda mengambil 1 contoh kasus kedaruratan di media massa kemudian dibahas menggunakan hasil-hasil penelitian. Oke, ya. Kemudian menyusun portofolio dan logbook setiap hari ngapain, dan setelah itu Bapak Ibu membuat media edukasi. Ya, edukasinya itu yang dalam bentuk tadi teknologi informasi. Apa? Kalau Bapak Ibu membuat buklet, ya bukletnya yang dalam bentuk tidak di print tetapi sudah dalam bentuk media berbasis IT. Ya, kalau membuat poster ya silakan yang bisa dikembangkan melalui IT, bisa dibuka melalui IT. Kita sudah arahkan ke sana. Okay. Nah, ini pembagiannya Bapak Ibu. Minggu pertama ngapain? Ya. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang berarti menyiapkan laporan pendahuluan yang 7 tadi dan SP1. Ya, SP1 saja, SP2 nanti mengikuti. Kemudian minggu pertama berarti Bapak Ibu akan mencari kasus di hari pertama ya. Kemudian lakukan pre-conference dengan pembimbing akademik atau pembimbing klinik. Di situ saling diskusi, kemudian Bapak Ibu akan melakukan pengkajian dan selanjutnya merawat selama 6 hari. Ya. Kemudian sudah mulai menyusun makalah kedaruratan, post conference, membuat laporan. Jadi minggu pertama ini yang akan dilakukan. Ya, ini minggu pertama. Jadi jangan
saya berpesan jangan ditinggalkan. Jangan mengabaikan tugasnya masih panjang kok. Jangan, karena Bapak Ibu semuanya Mas Pak ya, kalau nanti di akhir akan membuat semuanya, wah biasanya akan keteteran. Kemudian di minggu kedua ya sama Bapak Ibu akan melakukan perawatan ya, tapi yang resum hanya 3 hari saja ya. Hanya 3 hari, kemudian sudah mulai melakukan TAK, membuat buklet, kemudian seminar kasus. Nah, seminar kasus kan ini kelompok, berarti silakan di manajemen. Ya. Pre-conference, post-conference silakan. Ini bisa dikontrakkan, jadi kami berharap nanti Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya komunikasi yang baik dengan pembimbing. Termasuk yang di rumah sakit umum, berarti nanti pembimbingnya nanti akan diambilkan yang ada di rumah sakit itu. Berarti pre-conference-nya bisa dengan pembimbing akademik atau dengan pembimbing klinik. Kemudian di minggu ketiga, ya termasuk ini yang gangguan jiwa dan psikososial di minggu kedua. Berarti minggu kedua Bapak Ibu membuat 2 askep. 1 askep yang gangguan, 1 yang psikososial. Ansietas, ya putus asa dan sebagainya. Dan minggu ketiga, Bapak Ibu sudah mulai persiapan ujian kelolaan, ya. Kemudian menyusun portofolio. Nah, akan kita hadirkan minggu ketiga nanti kuliah panel expert tentang kegawat daruratan dan CMHN, ya, community mental health nursing. Jadi kasus-kasus yang dalam rangka promotif ya, nanti kita banyak berdiskusi dengan yang panel expert. Ini tata tertibnya, berarti Bapak Ibu wajib hadirnya adalah 100%. Ya, kehadiran ini nanti dibuktikan dengan daftar hadir yang Bapak Ibu tulis di kehadiran di buku ini, ya, atau nanti yang bisa dibuktikan melalui Healthy. Ya, kita nanti akan diskusi dengan pengelola untuk hadirannya, karena ini sudah luring, berarti nanti harus apakah melalui Healthy atau tetap melalui buku praktek. Ini kalau nggak hadir tanpa keterangan berarti harus diganti dan sebagainya. Nah, ini untuk metode evaluasinya. LP-nya Bapak Ibu yang sudah ditulis nanti nilainya adalah 10%, logbook, pencapaian target, dan media edukasi total adalah 35%. Ini EBP berarti makalah kedaruratan jiwanya adalah 15%, kemudian ujiannya dan responsinya 25%, TAK 15%, dan seminarnya 10%. Total 100%, batas minimal kelulusan adalah 75%. Kemudian terkait dengan format LP, ya, kemudian SP-nya sudah ada, ya. Nanti tinggal dibaca Bapak Ibu. Nah, form pengajiannya kita sudah menggunakan form pengajian kesehatan jiwa yang sudah disepakati di keperawatan jiwa, ya. Mulai dari identitas klien sampai persiapan pasien pulang. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kesulitan ya untuk mengisi ini, silakan bisa buka di buku model praktek peralatan profesional punya Budiana Kelia. Itu sudah ada, LP-nya ada, SP-nya ada, tinggal Bapak Ibu baca di situ. Ya. Oke, sampai semuanya insya Allah sudah ada. Tinggal nanti Bapak Ibu perdalam. Dan kalau memang mungkin Bapak Ibu perlu refreshing untuk pengkajian dan penulisan dokumentasi, saya siapkan waktu, silakan tinggal dikoordinir kapan kita akan merefresh tentang pengkajian atau proses perawatan jiwa. Ya. Kemudian ini untuk yang laporan kelolaannya, semuanya sudah ada di sini, nanti tinggal Bapak Ibu pelajari. Saya kira itu Bapak Ibu Mas Mbak semuanya, ya, tetap semangat 3 minggu. Sepertinya kok banyak sekali. Ya kalau dipikir-pikir ya jadi banyak, tetapi kalau dilakukan insya Allah menambah kenangan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah lulus nurse jadi semangat ya. Oke, monggo kalau ada yang didiskusikan silakan.
Kalau tidak berarti nanti silakan sudah mulai menyiapkan diri untuk praktek di stase jiwa. Monggo dibuka sesi diskusi. Pak, ini Pak. Ini kan tuh di Ampot kan belum ada turun rumah sakit jiwa, jadi ini awal dari aku turun rumah sakit jiwa untuk stasi jiwa ini awal untuk aku turun, jadi aku masih Lah kan Kon Semarang udah. paham stasi jiwanya kurang dengan baik, Pak. Pertanyaannya bagaimana Pak Amnet? Oh ya, saya itu kan awal dari, maksudnya belum, saya kan di Sorong sini kan tidak ada rumah sakit jiwa. Jadi saya ini masih bingung, Pak. Bingung dengan Baik, ya baik. Pak Calvin, suka dipanggil siapa ya? Pak Abner, Pak Calvin atau siapa? Mas Kelvin. Mas Calvin. Ya, Pak. Wah, Mas Calvin ya. Mas Calvin besok prakteknya di mana rencananya? Di Klaten, Pak. Oke, mau ke Jawa kapan? Tanggal 30, Pak. 30 ya. Oke. Jangan khawatir Mas Calvin ya. Jadi nanti kan Mas Calvin ada dosen pembimbing klinik dan pembimbing akademik. Pembimbing klinik artinya nanti perawat yang ada di Rumah Sakit Klaten yang akan mendampingi Mas Calvin dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa. Jadi kalau Mas Calvin nanti ada kesulitan, diskusikan. Ya, Mas Calvin juga punya pembimbing akademik. Siapa dosen yang tadi? Nanti kan pembagiannya daftarnya sudah ada. Maka dari itu nanti Mas Calvin yang pertama kan harus menyusun LP dan ST tadi. Laporan pendahuluan ya. Yang 7 itu. Nah, kalau ada kesulitan bisa diskusikan dengan pembimbingnya, maka nanti bersama kelompoknya disepakati di minggu pertama hari Senin akan pre-conference misalkan. Misalkan pembimbingnya Pak Sawab kontrak dengan Pak Sawab. Pak, saya hari Senin pre-conference, kira-kira Bapak ada waktu jam berapa? Oh, jam 3. Nah, di pre-conference itu nanti akan berdiskusi Mas Kelvin. Mas Kelvin mengangkat pasien dengan apa rencananya? Halusinasi. Ya, kalau merawat pasien halusinasi bagaimana? Nah, disitulah ya kita diskusi. Setelah itu nanti pas Mas Kelvin ketemu dengan pasien sudah siap. Jangan sampai nanti justru pasiennya yang akan mendominasi Mas Kelvin. Ya, karena pasien-pasien di RSC kadang-kadang udah pinter. Ya, saking seringnya untuk belajar mahasiswa justru yang pinter pasiennya. Maka dari itu, monggo nanti bisa Mas Kelvin diskusikan bersama dosen pembimbing atau dosen CI-nya. CI-nya sepertinya nanti baru kita dapatkan di hari Senin ya Mas Kelvin. Kalau pembimbing akademiknya sudah dapat Mas Kelvin? Sudah, Pak. Sudah, siapa namanya? Pak siapa? Atau Bu siapa? Pembimbing akademiknya siapa, Mas Kelvin? Nanti dicari ya. Dokter Arwani. Pak siapa? Dokter Arwani, Pak. Oh, Pak Arwani nggak bimbing, itu yang komunitas itu, yang jiwa. Belum ada. Ya, nanti kita share ya. Nanti kita share lagi daftar pembimbingnya. Nanti Mbak Weni akan nge-share di grup. Ya, gitu ya Mas Kelvin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jangan berkecil hati ya, pasti bisa. Ya, oke, ayo yang akan berdiskusi. Bu. Mana nih, monggo. Nggih. Alia, Pak. Nggih. Kami berdua, Pak. HP saya Lagi ada gangguan. Ada gangguan, iya. Nggih, monggo, Bu. Matur nuwun Pak Sawab atas pembekalannya. Yang saya akan tanyakan untuk format yang askep resum kados pundi nggih, Pak? Bedanya nanti. Bu. Yang resum saya share ya Bu ya. Nanti sudah ada insya Allah.
Kajiannya. Kalau yang resume hanya data alasan masuk, faktor berdisposisi, kemudian langsung data objektif, ya, analisa data, langsung diagnosis dan intervensi. Kalau belum ada nanti saya tambahkan. Ini yang kelolaan lengkap. Ini untuk laporan kasus ya. Binder. Oke, analisa data. Ini yang resiko. Ya. Nah, ini Pak. Yang resume hampir sama yang ini, Bu. Yang resume hampir sama yang ini. Jadi identitas klien, resume. Nah, ini langsung data fokus, analisa data, diagnosis dan intervensi. Yang resume gitu, Bu. Ya, guna nih itu. Oke. Jadi nggak begitu banyak ya. Jadi Bapak Ibu udah langsung aja presentasinya apa, kemudian data fokusnya bagaimana, langsung intervensinya apa. Dirawat 3 hari saja. Ngaten nggih? Nggih, Bu. Oke, semangat Bu. Nggih, Nggih, matur nuwun, Pak. Oke. Ibu anu di mana? Di Pekalongan nggih? Pekalongan. Masih di nggih. kantor, Pak. Masih di kantor Oke. belum pulang. Ya, nggih. Berarti nanti bisa diikuti Bu, misalkan pasiennya dari Pekalongan kan nggak ada rawat inapnya toh Bu? Nggih. Nggih. Ya, berarti nanti langsung diikuti di rumah masing-masing, dikelola 6 hari, ya kemudian yang resume 3 hari. Kalau yang psikososial kan bisa diambil dari tetangganya itu aja yang mungkin habis kena COVID kan bisa takut masih ya, cemas, masih dan sebagainya, putus asa, masih tidak berdaya, bisa dirawat itu aja. Ngaten nggih Bu nggih? Nggih, Pak. Matur Oke, nuwun. semangat. Nggih, monggo Matur sinten nuwun. kalih. Nggih, monggo. Monggo, sampun semuanya? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini ya? Saya, Pak. Kenalkan dulu. Nama saya Minasi, Pak, dari Ya. Palangkaraya. Ya. Yang mau ditanyakan itu tadi kan untuk yang kelolaan dirawat 6 hari full. Nah, misal pasiennya pulang, apa tetap kami ikut ke rumahnya, Pak, untuk catatan iya. penerima? Dari sini ya. Oke, ya gini Bu. Maka ya pada hari pertama karena ini kelolaan, cari pasien yang kemungkinan pulang 3 harinya kecil Bu. Ya, jangan pasien yang sudah mau pulang kemudian dirawat, janganlah ya. Oke, kita berharap. Tapi kalau memang tidak ada ya sudah pokoknya dikelola sampai pasien itu paripurna. Kalau memang tidak ada, kalau di rumah sakit. Tapi saya percaya 6 hari itu ada. 6 hari dan rentang itu 1 minggu lah Bu. Ya, kan hanya sampai Sabtu lah Bu ya. Dengan Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kan hari pertama baru mencari, berarti kan 5 hari berikutnya baru merawat. Itu Bu Manasi ya. Oke, jadi sistem seleksi yang pertama yang coba diterapkan dengan baik. Ada yang lain? Masih kurang enggak tugasnya Bapak Ibu? Cukup toh? Mbak Ali. Kurang banyak. Mohon izin Pak Sawab itu bertanya. Oh, silakan. Monggo. Perkenalkan Siapa ya? saya Alivia dari Alivia. kelas Magelang, Pak. Profesi Ya, kelas Mbak Alivia. Magelang. Ya, silakan Pak. Berhubung yang di RSJ Magelang itu akan mulai praktik besok Senin, apakah tetap ada penerimaan mahasiswa di lahan seperti biasanya sudah dilakukan atau bagaimana Pak? Yang punya kami belum dapat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alivia ya. Oh iya, Matip. Yang bagus ini ya. Pertanyaan bagus. Gini Mbak Alivia ya. Karena kita juga masih berproses dengan rumah sakit. Jangan khawatir. Pak Sawab nyun sewu nambahkan. Nggih, monggo Bu. Nggih, ini pengelola. Untuk yang Magelang, untuk yang praktek di RSJ Magelang itu besok Senin Zoom dulu Pak Sawab. Nun sewu tadi lupa ya saya. Oh ya, jadi belum ke rumah sakit nggih?
Zoom dulu karena berbarengan dengan institusi lain untuk diberikan pembekalan, ngaten. Pembekalan gitu. daring dari rumah sakit, terus nanti luringnya mulai Selasa, ngaten Pak Sob. Nggih. Ngaten Pak. Ya, oke, ya. Nggih. Itu Mbak Alivia ya, alhamdulillah. Untung ada pertanyaan Mbak Alivia. Kalau enggak ya Senin Mbak Alivia Zoom dulu. Lalu apakah 6 hari prinsip berarti mulai merawatnya hari Selasa sampai hari Sabtu? Ya. 1 minggu full Mbak Alivia rawat pasiennya. Kemudian nanti dimonitor progres yang dinilai tadi prosesnya. Ya. Di keperawatan jiwa bukan hasilnya pasiennya sempurna. Tapi proses selama 6 hari itu bagaimana dimonitor. Oke, Pak. Itu ya Mbak Alivia. Ada yang lain? Pak. Izin bertanya kembali apakah boleh, ya, Pak? Boleh. Itu untuk yang di RSJ Magelang itu kebetulan tadi waktu pas dipaparkan oleh Pak Sawab hanya di RSJ Magelang saja, tidak ada RSU ataupun puskesmas. Lalu kasus masalah sosialnya itu tetap kelawaan di rumah sakit atau kita mencari di luar rumah sakit karena kan kita masih ya, oke, bagus. Masalah psikososial saya berharap tidak usah mencari perizinan yang sulit karena prakteknya di RSJ. Cari nanti di RSJ Magelang kamu di mana? Di asrama ya? Tidak, Pak. Ini kalau misalkan itu lagi proses pendataan Pak, siapa saja yang domisili Magelang. Oh gitu. Ya cari di tempat tetangga sekitar. Pasien-pasien kena post-COVID kan bisa. Ya. Berarti, iya toh. Pokoknya, berarti di minggu terakhir itu kita tetap kalau tidak biasa, bisa, tapi laporan kasusnya itu kita ambil di luar rumah sakit seperti itu. Bisa ya, di tetangganya misalkan ya teman Anda cemas ya diambil cemasnya. Ya, teman Anda ada yang khawatir, ada yang misalkan habis diputus pacarnya kok putus asa, ungkep-ungkep, menangis, ya kan? Ya coba diaskepin saudara, asuhan perawatan pasien dan keputusasaan, ya kan? Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Sawab. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Cukup? Kalau sudah cukup, ini nanti saya share panduannya ya. Silakan. Izin bertanya Pak Sawab. Silakan Pak Rodi. Ini ada senior. Monggo Pak Rodi. Ini kan kebetulan saya kan di rumah sakit dan ada ruang psikiatri. Cuman apakah nanti ada tembusan formal ke rumah sakit untuk ke tempat kami ya Pak ya? Karena kami hanya berdua. Atau mungkin ada teman yang lain yang diikutkan di rumah sakit kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Rodi ya untuk terkait dengan perizinan ya. Jadi untuk perizinan nanti coba kami koordinasikan dengan pihak Pak Sobirun khusus untuk yang di rumah sakit karena Pak Rodi rumah sakitnya. Nanti Pak Sobirun Pak Sawab. Yang nanti akan mengkoordinasikan pengelola. Pak Kaprodinya langsung. Nanti Pak Sob nggih Pak Sawab. Ya, Oke, nggih. Gitu ya Pak Rodi ya. Jadi terkait dengan perizinan. Matur nuwun. Oke, ada yang lain? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Noni. Mbak Noni di mana ini? Di Bali atau di Semarang? Di Semarang, Pak. Oke, ya. Tadi untuk penugasannya kan ada EBP itu, di penugasannya tidak dijelaskan kalau kita membuat EBP, tapi di penilaiannya ada EBP berapa persen gitu. Itu tetap kita buat laporan EBP atau bagaimana Pak? Ya, ada yang laporan EBP-nya tadi di makalah kedaruratan jiwa. Oke, yang kedaruratan jiwa kan tadi ada bagian dari evidence based practice-nya di situ menggunakan hasil penelitian, Anda mencari kasus kedaruratan jiwa di media sosial atau di apapun, misalkan ya, misalkan ada berita tentang seorang anak membunuh orang tuanya, itu kan kasus. Nah, silakan ditelusur, Anda cari penelitian, itu bagian dari FDP itu. Itu Mbak Noni ya? Nggih Pak, berarti itu tugasnya kelompok nggih Pak? Ya, tugasnya kelompok. Nggih, terima kasih Pak. Terima kasih. Tugasnya masih kurang apa cukup? Sudah Pak. Sangat cukup. Cukup Pak.
Ya, jalani aja pokoknya ya, proses. Oke, cukup? Iya Pak, udah cukup Pak, jangan ditambah lagi Pak. Udah cukup Pak Dedi, tenang saja. Pak Sawab, izin Siap. bertanya. Ya, monggo Mbak Dona. Kalau yang di RSJ Magelang itu kan dikoordinir dari kampus, ada asramanya. Kalau di RSJ Klaten sendiri gimana Pak? Dikoordinir dari kampus atau kita komunikasikan sendiri sama pengelolanya? Terima kasih Pak. Ulangi Mbak, suaranya putus sih. Ulangi Mbak. Kalau yang dapat di RSJ Klaten itu asramanya dikoordinir dari kampus atau kita komunikasikan sendiri sama pengelola asramanya? Oh gitu ya. Barangkali Bu Iis ada informasi Bu Iis yang RSJ Klaten? Sebentar nggih, belum. Besok coba kita ini koordinasikan dengan Bu Wahyu. Yes. Sepertinya sih nanti mahasiswa membayar sendiri ke sana gitu. Oke. Itu Mbak Non siapa tadi? Untuk yang proses koordinasi dengan pihak rumah sakit ini masih progres terus ya. Jadi mohon insya Allah nanti hari Minggu atau hari Sabtu dari BIS atau Pak Sobirun akan menginformasikan terkait dengan keberadaan panjenengan di rumah sakit, teknisnya, pembekalannya, datangnya bagaimana nanti akan diinformasikan. Itu ya. Oke, ada yang lain? Ini ada chat coba. Oke. Cukup? Cukup ya. Oke, ya, semangat. Cukup, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah ikut di diskusi sore hari ini. Selamat bergabung di Gerbong Keperawatan Jiwa ya. Bagian dari proses mencari sinau urip. Jadi kalau Bapak Ibu itu masuk gerbong jiwa, sama saja Bapak Ibu belajar tentang arti kehidupan. Kalau enggak nanti silakan buka YouTube-nya Sinau Urip, itu kan banyak kasus-kasus komunikasi dengan jiwa, tetapi yang mungkin ya, di sisi lain ada pendekatan yang bisa kita ambil student teori, dan di sisi lain juga mungkin ada gap. Ya. Gap ini yang nanti Bapak Ibu bisa analisis. Terima kasih, saya akhiri ya, sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Nanti ketemu di pre-conference ya, post-conference dan sebagainya ya, kita belajar bersama nanti jadi nurse yang luar biasa. Ya, akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, silakan boleh lead ya. Nanti saya share lewat pengelola panduannya. Matur suwun Pak Sawab. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar lagi ini akan ada pemindahan listrik, jadi akan ada mati lampu sebentar, jadi mohon maaf mengganggu. Untuk data-data yang belum disimpan, saya izin live ya. Iya Pak, makasih Pak. Bapak. Iya ini.